PP 24 kan hanya sebagai izin usaha saja, tapi khusus mikro dan kecil ya. Tapi undang-undang kerja dia juga berlaku sebagai izin usaha, dia berlaku juga sebagai standar nasional Indonesia, dia juga berlaku sebagai sertifikasi halal ya, dan berlaku sebagai izin usaha yang lain. Tapi memang tidak semua ya, dia hanya pelaku usaha mikro yang dari segi risk based analysis-nya atau resikonya itu risiko yang rendah ya. Karena risk based analysis itu kan ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Nah yang rendah ini silakan. Nah rendah itu ada beberapa ini ya, beberapa produk ya yang nanti akan disusun juga di dalam RPP-nya, risk based analysis-nya itu. Jadi dari masing-masing KL itu akan menentukan. Itu tadi dari segi alasan. Terus kemudian lanjut, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa lanjut ya. Di sini ada beberapa peraturan yang memang bersinggungan dia ya, terkait dengan koperasi UKM ya. Ada Undang-Undang 25, ada Undang-Undang 20 ya, ada Undang-Undang 3 tentang perindustrian ya, ada PP 107 tentang izin usaha industri ya, dan lain sebagainya ya. Ini sebenarnya tidak hanya ini ya, banyak ya. Nah ini perlu kita sinkronkan ya, dan ini udah kita lakukan ya, sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sempurnakan beberapa hal terkait dengan koperasi dan UKM. Nah lanjut ya. Nah ini ya, ini beberapa rekap ya undang-undang yang ada di Omnibus Undang-Undang 11 ya. Di sana ada Undang-Undang 20, ada Undang-Undang 25, ada Undang-Undang 33 ya, 18 ya, sampai di Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Nah ini semuanya sebenarnya bersinggungan ya. Ada beberapa pasal ataupun ayat di undang-undang tersebut yang kita sempurnakan ya, atau kita cabut ya, atau kita tambahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu yang kami deteksi itu ada 11 undang-undang ya. Terus kemudian kita lanjut ya. Baik, tadi kita sudah lihat potret ya, koperasi dan UKM existing seperti apa. Terus kemudian dari segi existing ya, kondisi Indonesia saat ini dari segi ketenagakerjaan, dari segi kemudahan berusaha ya, dari segi investasi dan lain sebagainya. Nah kita mau lihat sebenarnya apa sih urgensi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah pertama, saat ini ya kita mempunyai bonus demografi yang luar biasa sekali ya. Jumlah tenaga kerja produktif ya, nih milenial. Nah jadi banyakkan yang ini nih, yang produktif ya. Produktif itu dari dari mulai usia berapa itu Bang ya? 18 sampai 45 ya? Nah, hah? Ya 51 ya, ya gitulah ya. Jadi 41 ya, taruhlah 45 ya. Nah itu masa-masa sangat produktif sekali dan kita punya itu ya. Kalau itu tidak dimaksimalkan dengan baik ya, itu kan jadi beban, pasti jadi beban ya. Kalau orang tua ya, kita pastilah namanya, kalau orang tua kita pasti beda dengan contohnya misalnya Jepang ya, yang memang dari segi demografinya itu lebih banyak orang tua ya. Justru bayi nggak ada di Jepang itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang nanti mau ke Jepang, saya juga mungkin mau ke Jepang ya, itu dibayar justru kalau punya anak dan sama orang Jepang gitu loh ya. Di Swiss juga begitu ya, di beberapa negara yang memang zero populated ya.
Singapura juga saya dengar gitu ya. Nah, jadi dia disanguin lah. Nah, ini Indonesia ini dalam kondisi yang luar biasa sekali, bonus demografisnya itu. Nah, ketika ini dalam kondisi jumlah tenaga kerja yang melimpah ini, ya jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Karena mungkin 10 tahun ke depan ini jadi beban. Pasti dong. Jadi misalnya tua dia tidak kita maksimalkan, pasti di 10 tahun, 15 tahun ke depan jadi beban. Nah, kalau misalnya ini kita tidak gunakan sekarang, ya, kita di middle income ini kita nggak naik jadi skala yang di atas, ya, up middle income, ya, udah kita akan tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, ini yang mau didorong, ya, melalui Cipta Kerja ini, bagaimana sih usia-usia produktif ini dia lakukan usaha, silahkan, ya, dengan apa? Dengan kemudahan perizinan, ya, dengan ada insentif, ada inkubasi, ya, ada pelatihan pendidikan dan sebagainya, sehingga nanti di fase berikutnya dia udah mempunyai ekonomi yang mapan lah, kira-kira seperti itu. Justru dia bisa membantu yang usia-usia yang selanjutnya. Nah, kedua, menjawab tantangan terbesar untuk penyediaan lapangan kerja tadi, ya. Nah, diharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, ada penambahan 3 juta lapangan kerja baru. Terus kemudian tadi, ya, penyederhanaan perizinan dari 43.000 itu akan kita pangkas, ya, disesuaikan, ya, sehingga nanti tidak ada yang tumpang tindih. Ya. Memang informasi juga sejak tahun 2016, ya, itu untuk penyusunan permen itu ada harmonisasi, Pak. Ya, ada harmonisasi. Kalau dulu kan enggak, kalau menteri mau bikin peraturan menteri hajar. Kalau lembaga-lembaga mau bikin aturan hajar, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak lihat peraturan menteri, KL segala macam di bawah tahun 2016 itu pasti kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Nah, di atas tuh nggak ada lagi, karena dia harus harmonisasi dengan kementerian lain, ya, dipandu oleh Kumham, yang memang mereka punya template dari segi struktur, dari segi konten, ya, dari segi kelayakan lah, peraturan perundang-undangan, ya. Terus kemudian sebagai instrumen untuk penyederhanaan peningkatan efektivitas birokrasi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita baca, ya, mungkin ada beberapa di sini, ya, coba kita lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya mau mengembalikan, ya, semua kewenangan itu kemana? Ke pemberi kewenangan tersebut, ya. Kalau dilihat selalu pemerintah dan pemerintah daerah, ya. Nah, ini harus kita lihat dari konteks bahwa memang, ya, antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah itu harus sinkron. Nggak bisa masing-masing daerah itu membuat kebijakan sendiri tanpa ada kebijakan yang memang harus dipenuhi. Makanya nanti pemerintah pusat akan menyusun NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang harus dipenuhi oleh daerah ketika mereka mau menyusun kebijakan. Gitu, Pak. Jadi ada norma standar dan kriteria, ya. Misalnya dalam urusan pemerintah di bidang koperasi apa, NSPK-nya ini, ya. Urusan pertanian, NSPK-nya ini, ya. Sehingga nggak jalan sendiri nih provinsi, kabupaten, kota, seperti itu. Terus kemudian mendorong peningkatan investasi sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap memberikan pelindungan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, ya, serta pelindungan bagi pekerja dan buruh, ya. Nah, ini juga concern kita, ya. Investasi itu Gini, nggak mungkin lapangan pekerjaan baru itu muncul tanpa investasi, ya.
Nah, investasi itu ya, itu bisa tumbuh. Kenapa? Kalau apa, Bang? Investasi itu tumbuh kondusif, ya kan? Regulasinya gampang, ya. Terus kemudian ya jaminan, ya. Nggak mungkin investasi itu masuk kalau memang berapa kriteria tadi itu nggak dipenuhi. Yang mending dia ke Vietnam misalnya, ya. Mungkin kemana misalnya Singapura, ya. Singapura itu meskipun orang bilang mahal, tapi kemahalan itu dibayar dengan komitmennya, Pak. Jaminan itu loh. Kalau begini hajar, kalau begini penalti, ya kan? Kalau begini denda, nggak ada main-main. Nah, itu. Cost-nya tinggi Singapura, tapi kenapa orang banyak ke Singapura? Jadi saya pernah dulu kerja di Toyota, ya. Sebelum saya dulu dari Kementerian Hukum dan HAM pindah ke koperasi, ya. Sebelum itu saya di Toyota. Nah, jadi mobil-mobil Toyota, Pak, ya, ketika itu mau diekspor ke Eropa, ke Afrika, dan segala macam, itu transshipment, Pak. Tahu nggak ya? Transshipment. Jadi di Singapura ada namanya PSA, itu Port of Singapore Authority. Wah, gedenya luar biasa. Itu nomor 2 terbesar di dunia, ya. Setelah Shenzhen atau apa itu, ya. Jadi mobil-mobil dari Toyota Motor itu, ya, itu ini dulu, Pak, masuk dulu ke Singapura tuh, di portnya itu, saat parkir ada 3 lantai itu, Pak. Di situ dokumennya diganti, Pak. Jadi pembelinya itu bukan dia, jadi pembelinya itu di Singapura. Singapura itu yang ke Eropa, kemana-kemana segala macam. Kenapa? Karena mereka belum percaya lah, ya, dengan perjanjian dengan Indonesia. Jadi melalui Singapura dia. Jadi Singapura ditransshipment lagi. Kan cost-nya sebenarnya lebih tinggi kan, tapi ya itu garantinya itu jaminan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sering ke Singapura kan, semua tuh ada tuh perusahaan-perusahaan besar tuh, situ ada semua. Perwakilannya untuk Asia itu justru di Singapura. Karena itu, ya. Nah, itu yang tadi, ya. Terus kemudian jumlah UMKM yang 64 juta dengan jumlah tenaga kerja sektor formal, sehingga untuk bisa masuk ke sektor formal. Nah, ini, ya. Jadi kalau sektor informal itu kan dia belum mempunyai legalitas, belum bisa mengakses perbankan, belum bisa mengakses pembiayaan. Loh, misalnya contoh, ibu pelaku usaha mikro nih, masih perorangan. Nah, terus mana legalitasnya, Bu? Nggak ada, ya. Terus kemudian izinnya mana? Nggak ada, ya. Nah, dengan adanya perizinan tunggal di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, ibu sebagai pelaku usaha diberikan alternatif. Mau perorangan bisa dia melakukan, dia mengakses NIB misalnya. Dia sebagai izin usahanya, dia sebagai izin edarnya, SNI-nya, ya kan? Dengan satu NIB itu sudah ibu bisa go. Ya. Ada alternatif lain, PT Perorangan. Nah, ini Pak Hipmi ini bisa juga ini Pak dipelajari itu, ya, mengenai PT Perorangan itu. Nah, PT itu, ya, PT Perorangan itu sebagai alternatif, ya. CT, Pak. Ya. Jadi kan, ya, saya ngikutin itu, ya. Ini sebenarnya sebagai alternatif bagi pelaku usaha perorangan, ya, untuk dia mendapatkan jaminan, ya, ataupun perlindungan, ya, terhadap harta-harta pribadinya. Jadi prinsip-prinsip koperasi itu, limited liabilities itu berlaku juga di PT Perorangan tersebut. Dia hanya satu orang, ya, dia satu orang, ya, tidak pakai akte, ya, terus kemudian dia hanya didaftarkan saja, ya. Nah, saya juga masih bingung, ya, karena di dalam undang-undangnya itu, ya, ada rapat anggota, ya, ada juga direksi, ada juga pengawas, ya. Nah, ya. Nah, saya juga masih, nanti kan secara jelasnya di RPP-nya
Kumham itu akan di apa. Tapi ini kan semangatnya memang memberikan alternatif nih kepada pelaku usaha ini apa perorangan tersebut untuk melindungi ya. Nah misalnya contoh kita pelaku usaha perorangan ya, karena tidak ada perlindungan tadi, harta pribadi kita itu menjadi tanggung jawab juga terhadap kerugian ya. Tapi bila mana dia PT perorangan ya, itu tanggung jawabnya sebatas hartanya yang di dalam PT tersebut ya. Nah ini juga masih terus bergulir pembahasannya, sehingga nanti pelaku usaha mikro ini punya alternatif lah. Tahu? Jadi kekuatan hukumnya bagaimana Pak? Kenapa? Ini kekuatan hukumnya bagaimana kalau bisa dalam satu orang PT tadi? Iya. Jadi betul. Jadi sebenarnya itulah legalitasnya itu di PT perorangan. Jadi prinsip-prinsip limited liabilities itu ya, tanggung jawab terbatasnya itu ya, dia hanya terbatas pada modal yang dimilikinya ya. Nah konteks nanti organnya, rapat anggota, direksi dan lain sebagainya itu sedang disusun Bu ya, sedang disusun seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti para pelaku ini ya dia dapat beberapa alternatif ya, termasuk PT ya, terus kemudian CV dan lain sebagainya. Nah itu tadi urgensi, terus kemudian yang berikutnya manfaat ya. Nah beberapa manfaat daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, pertama one gate policy ya, satu pintu kebijakan lah, khusus untuk koperasi dan UKM. Nah kalau selama ini kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, Kementerian Koperasi punya kebijakan sendiri ya. Perindustrian juga seperti itu, perdagangan juga seperti itu, transmigrasi dan lain sebagainya ya. Nah ke depan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, itu kebijakan terkait dengan koperasi dan UKM itu hanya di kita, Kementerian Koperasi ya. Tapi memang kementerian bisa melakukan itu, tapi dikoordinasikan ataupun bersama-sama bersinergi dengan kita. Terus kemudian yang kedua, transformasi UMKM dari informal ke formal ya. Dari yang dia nggak punya legalitas, nggak punya izin ya, nggak punya tanda daftar dan sebagainya ya, dia mempunyai itu ya, sehingga dia dapat mengakses pembiayaan, perbankan dan lain sebagainya. Terus kemudian dukungan untuk UMKM dengan Undang Cipta Kerja, pelaku usaha mikro dalam proses perizinan cukup melalui pendaftaran. Nanti memang pendekatannya bukan license base lagi ya, tapi register base ya. Dari dia pendekatannya izin ya, sekarang hanya daftar saja. Mungkin nanti hanya untuk usaha-usaha yang risk base-nya menengah dan tinggi ya, itu perlu izin. Contoh apa misalnya? Produk-produk berbahaya ya, dia sudah izin ya. Olahan-olahan makanan yang memang mengandung zat-zat yang tidak diperjualkan bebas misalnya seperti itu, dia harus ada izin ya. Tapi misalnya untuk bahan-bahan olahan yang biasa, yang pelaku usaha mikro yang risk based analisisnya itu rendah, dia tidak perlu ada izin ya, dia hanya didaftarkan saja ya, seperti itu. Ya, jadi nggak semua Bu. Ya, kalau Ibu punya olahan misalnya, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya, mungkin nanti juga tanya di sini. Pak, gimana kita mau bedain itu produknya resikonya rendah sama resikonya menengah misalnya? Ya, contoh misalnya bahan olahan kayak yogurt, ya kan? Yogurt itu kan ada susu, ya, ada fermentasi, ya kan? Terus kemudian jadi yogurt. Ya, nah itu kita mau melihat itu bahan resikonya rendah ataupun menengah itu gimana ya. Nah ini nanti di PP perizinan itu akan dibuat ya. Terus kemudian dukungan untuk koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang ya.
keleluasan untuk melaksanakan prinsip syariah dan memanfaatkan teknologi. Jadi kalau koperasi itu kan hanya 4 pengaturan yang kita tuangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, ya jumlah pendiri yang 9 orang, terus kemudian secara daring dan luring rapat anggota, terus kemudian buku daftar anggota secara elektronik dan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan syariah memang kan faktanya saat ini kan sudah sudah lazim lah digunakan ya, ke SPPS dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata memang tidak hanya di sektor keuangan saja ini syariah, tapi koperasi-koperasi yang sektor sektor real juga, yaitu ada ya hotel syariah misalnya atau yang lain-lain ya, bisa silahkan ya, tapi memang dijalankan dengan prinsip syariah tersebut ya. Nah, ini semacam afirmasi lah di dalam undang-undang, memang udah jalan ya, tapi kita tuangkan di dalam undang-undang sehingga ketika si koperasi melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah itu ada legalitas ya. Terus kemudian sertifikasi halal. Nah, ini masih banyak diskusi juga terkait dengan ini ya. Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan kepastian dalam proses sertifikasi halal ya, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri ya. Nah, nanti untuk NIB itu juga sebagai berlaku sebagai sertifikasi halal. Nah, kemarin Pak Profesor siapa itu yang dari BPJPH ya, Jaminan Produk Halal menyatakan yang dimaksud sertifikasi halal sebagai NIB itu sebenarnya bukan sertifikasi yang dimaksud di undang-undang ada kan undang-undang sertifikasi undang-undang produk halal ya, ada ya undang-undang nomor berapa tuh. Nah, itu hanya sebagai pernyataan halal saja. Nah, pernyataan halal ini ya, ketika memang produk-produk yang digunakan oleh pelaku usaha mikro itu ya sudah bersertifikasi halal. Contoh tepungnya digunakan untuk apa? Ada udah halal ya. Apalagi susu misalnya sudah ada produk halal. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu sudah bersertifikasi halal ya. Sehingga dia pelaku usaha mikro itu ketika memproduksi ya dia ada pernyataan halal dan belum boleh menggunakan logo halal tersebut ya. Itu. Terus kemudian bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendapat manfaat yang mencakup ya, kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha. Nah, ini tugas ya. Jadi saya kemarin dengan Bu Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah ya, ini juga ada masukan yang cukup baik ya terkait dengan pendampingan. Nah, kalau yang pendampingan sekarang kan ya kayak contoh penyuluh koperasi ya, terus kemudian pendamping kur dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kita mau lebih dari itu sebenarnya. Semua proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah itu harus didampingin. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan struktur di dinas misalnya terbatas kan Pak? Ya, misalnya Bapak ini punya staf ya kan, dia harus mengurus pekerjaan rutin ya. Gak mungkin juga dia melakukan pendampingan misalnya ya untuk perizinan tunggal misalnya ya. Dia harus ada pendampingan. Kenapa? Dari 64 juta itu ternyata tidak sampai 10% Pak yang punya NIB ya. Alasannya apa? Mereka kesulitan untuk masuk ya, Pak. Nah, ini kita mau masuk di situ ya. Ada pendamping. Pendamping itu kan tidak harus struktur dari dinas misalnya. Bapak Ibu sekarang yang memang tidak dalam struktur ataupun tidak dalam PNS ya bisa melakukan pendampingan tersebut ya. Dan memang kita insert di sini supaya juga ada dukungan pendanaan di situ untuk melakukan pendampingan tersebut ya. Terus pemberian hak dan perlindungan pekerja buruh yang dapat dilakukan dengan baik dan meningkatkan daya saing.
Terus kemudian mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun insentif kemudahan dan kepastian layanan. Nah, ini insentif. Ya. Ini insentif perlu juga dilakukan, ya, ketika memang contoh dalam hal kemitraan. Ya. Nah, ini perintah undang-undang nih, pelaku usaha besar dan menengah dia harus bermitra dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, itu perintah undang-undang. Tapi apa benefit yang didapatkan oleh pelaku usaha besar dan menengah tersebut ketika dia melaksanakan kemitraan misalnya? Ya. Kalau nggak ada kan hanya apa ya namanya ya? Ya hanya perintah undang-undang saja, tidak ada manfaatnya bagi dia. Nah, ini kita memberikan insentif kepada pelaku usaha tersebut, ya, supaya mereka itu termotivasi, ya, mungkin insentif dari bidang perpajakan, insentif dari hal perizinan ekspor dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga atur dalam undang-undang Cipta Kerja. Terus kemudian jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat, ya, dengan penerapan ultimatum remedium yang berkaitan dengan sanksi di mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi. Nah, kita ada bedakan mana sebenarnya dia itu pelanggaran administrasi, mana sebenarnya dia pidana. Jangan semua pelanggaran yang memang sifatnya administrasi itu bisa dipidanakan. Ya. Nah, ini juga kita atur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, nanti ada klaster terkait dengan sanksi. Ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada 9 kemudahan bagi UMK, ya, UMK. Koperasi tadi kan sudah saya sebut tadi, ya. Nah, pertama izin tunggal bagi UMK, ya. Pemberian nomor induk berusaha melalui perizinan berusaha secara elektronik. Ya. Nah, ya, di dalam undang-undang maupun dalam RPP, ya, Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengakses RPP-nya? Teman-teman dari komunitas nih, RPP-nya sudah belum? Nanti dapat diakses lah ini ya, nanti linknya kasih ya, supaya bisa dilihat, ya. Karena memang pertemuan kali ini kan selain dan sosialisasi, saya juga minta masukan nih Pak. Kebetulan kami dari tim Promos, ya, sudah menyusun sebenarnya, ya, masukan dari HIPMI juga banyak kemarin, ya. Apindo juga banyak, HIPMI Kindo juga ada beberapa, ya. Asosiasi-asosiasi juga sudah kita mintain pendapatnya, ya. Karena justru ini kan yang dilakukan nanti oleh teman-teman nih. Kalau kami kan nyusun aja Pak, ya kan. Tapi yang melakukan nanti teman-teman, ya. Terus kemudian NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha, ya, sebagai izin usaha, standarisasi nasional, sertifikasi produk halal dan beberapa izin-izin yang lain. Terus kemudian pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha menengah dan usaha besar yang berkaitan UMKM yang saya sebut tadi, ya. Insentif itu bagi pelaku usaha mikro, bagi pelaku besar dan menengah yang melakukan kemitraan, gitu loh Bu, ya. Nah, apa untungnya bagi dia kalau misalnya dia nggak ada ini juga, bermitra dengan pelaku usaha mikro misalnya, ya. Nah, itu juga bisa diberikan insentif. Nah, ini pengelolaan terpadu, ya, UMK, sinergi antara pusat dan daerah dan stakeholder. Terus ada juga pendampingan, dukungan manajemen, SDM, anggaran dan sarana prasarana. Terus kemudian pemberian fasilitas, ya, dari lokasi, sertifikat, promosi dan pemasaran. Yang keempat, kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa hal terkait dengan pembiayaan fiskal dan perpajakan, insentif fiskal perpajakan. Pertama, ada penyederhanaan administrasi perpajakan. Nah, kemarin kami melakukan webinar, ya. Ternyata pelaku UMK itu ada beberapa klaster, ya, ketika mereka tidak membayar pajak, ya. Pertama, mereka nggak tahu aturan terkait dengan perpajakan, ya. Nah,